Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sarli Alicia dari kelas BK 1A NPM 2014010006. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Untuk pertanyaan yang pertama, akuntabilitas merupakan kegiatan pertanggungjawaban guru BK terhadap profesinya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ada 3 kegiatan dalam akuntabilitas BK, yaitu evaluasi program, pelaksanaan, dan hasil. Berilah penjelasan dari ketiga kegiatan tersebut. Untuk yang pertama, ada evaluasi program prosedur yang digunakan untuk menentukan sejauh mana program bimbingan dan konseling komprehensif berfungsi sepenuhnya. Penilaian yang diberikan terletak pada kondisi suatu program tertentu dengan menggunakan standar dan kriteria evaluasi program yang ada di dalam kerangka kerja program BK komprehensif. Kemudian ada pelaksanaan. Standar kinerja konselor sekolah berisi standar dasar praktik yang diharapkan dari guru BK atau konselor. Guru BK atau konselor dievaluasi dalam implementasi program, evaluasi program, dan profesionalisme. Meskipun digunakan untuk evaluasi kinerja, standar juga merupakan instrumen penting dalam evaluasi diri guru BK atau konselor sekolah dan akan membantu dalam memfokuskan rencana untuk mengembangkan diri dan profesional. Kemudian ada evaluasi hasil pelaksanaan BK. Prosedur yang digunakan untuk mengetahui dampak dari program dan pelaksanaan kegiatan serta layanan BK komprehensif bagi keberhasilan atau prestasi siswa. Kemudian untuk soal yang kedua ada beri gambar dan jelaskan setting layanan BK pada jalur pendidikan formal di sekolah. Ada 3. Yang pertama, manajemen dan supervisi. Di dalam manajemen dan supervisi itu adalah wilayah manajemen dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua ada pembelajaran bidang studi. Di dalam pembelajaran bidang studi itu adalah wilayah pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan dan konseling. Di dalam bimbingan dan konseling tersebut adalah wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan. Tujuan dari semua itu adalah perkembangan optimal tiap peserta didik. Kemudian soal yang ketiga, kekhasan BK pada implementasi kurikulum 13 adalah peminatan. Sebut dan berilah penjelasan fungsi kolaboratif BK pada implementasi K13. Oke, saya akan menjawabnya. Bimbingan dan konseling berperan dan berfungsi secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Yang A, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Kemudian yang B, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. K13 menghendaki adanya diversifikasi layanan. Jelasnya layanan peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi aksesibilitas dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi sosial, belajar dan karir peserta didik. Kemudian yang C, menyelenggarakan fungsi outreach. Untuk mendukung prinsip dimaksud, bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi inreach, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Kemudian soal yang nomor 4, berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia atau Permen RI nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan
tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, terdapat 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Sebut dan berilah penjelasan dari 4 kompetensi tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Yang pertama ada kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kemudian ada kompetensi profesional. Di kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Kemudian pertanyaan nomor 5. Sesuai dengan nomor 4, bagaimanakah cara Anda untuk menanamkan kompetensi tersebut dalam diri Anda, dan berilah penjelasannya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara saya menanamkan kompetensi tersebut adalah dengan mengadakan training berkala untuk meningkatkan kemampuan teknologi para guru. Yang kemudian kedua, membangun forum group discussion atau FGD antar sesama guru. Kemudian yang ketiga, ada kursus media kreatif untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk pertanyaan nomor 5, saya akan membacakan. Kode etik BK merupakan suatu aturan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru BK dan konseli dalam melaksanakan kegiatan BK. Akan tetapi, pada kenyataannya pelaksanaan kode etik tersebut pelaksanaan kode etik sendiri seringkali dilanggar oleh para guru BK. Sebut dan jelaskan faktor tersebut pelanggaran kode etik oleh guru BK yang ada di lapangan. Oke, saya akan menjawabnya. Jika ada pendidik atau guru yang bersikap dan perilakunya menyimpang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya malpraktik atau meminjam istilah Profesor Mungin, yaitu melakukan praktik yang salah, miskonsep, guru salah dalam menerapkan hukuman pada siswa. Kemudian yang kedua, kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental maupun emosional. Kesiapan fisik, mental, dan emosional guru maupun siswa sangat diperlukan. Jika keduanya siap secara fisik, mental, dan emosional, proses belajar mengajar akan lancar. Interaksi siswa dan guru pun akan terjalin harmonis seperti layaknya anak dan orang tua. Kemudian yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti di sekolah. Pelajaran budi pekerti sekarang ini sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai pelengkap, lantaran diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada. Namun realitas di lapangan pelajaran yang didapat siswa kebanyakan hanya dijejali berbagai materi, sehingga nilai-nilai budi pekerti yang harus diajarkan justru dilupakan. Sekian tugas UAS perkembangan BK perkembangan setelah saya bacakan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.